wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk dapat belajar walaupun dalam keadaan daring ya nak. Semoga daring ini segera selesai. Kita berdoa kepada Allah, semoga wabah yang sedang ada di Indonesia ini segera berakhir. Nah, untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita beristighfar 3 kali dan berselawat ke atas Nabi 1 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membuka Al-Quran kita surah Al-Hujurat ayat 13 ya nak. Nah, udah semua nak buka surah Al-Hujurat ayat 13. Kita bacakan, ibu dengarkan, ibu baca dulu. Kemudian nanti anak-anak ibu baca sendiri-sendiri ya nak di rumah. Ya, biar terhafal surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya. Nah, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti, Maha teliti. Nah, dari surah Al-Hujurat ayat 13 ini Allah telah menjelaskan bahwasanya setiap kita yang sudah Allah ciptakan itu mempunyai berbagai suku, mempunyai berbagai bangsa-bangsa ya. Nah, hari ini dari ayat Al-Hujurat, dari surah Al-Hujurat ayat 13 kita juga mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum kita belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia, marilah sama-sama kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita dapat mengenal keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan ras yang ada di Indonesia. Yang kedua, dengan adanya keberagaman, kita dapat menghargai berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, silakan sebelum kita memulai lagi ya pembelajaran kita harus mengetahui dulu apa itu keberagaman ya. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Jadi seluruh yang ada di Indonesia itu berbeda-beda nak. Nah, contohnya seperti kita lihat apa saja nak yang berbeda di Indonesia. Yang pertama ada suku ya. Suku yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Salah satunya atau beberapa yaitu ada suku Batak, Melayu, dan lain-lain ya nak. Kemudian keberagaman apa lagi yang ada di Indonesia itu ras ya. Ras itu biasa dia dilihat dari fisik yang berbeda di suatu daerah tersebut. Misalnya kalau di Aceh itu ada daerah yang namanya Lamno ya nak, Lamno. Ya, kalau fisik yang ada di Lamno itu biasanya mereka itu bermata biru. Ya, itu ras yang ada di Aceh itu. Di Aceh pun itu daerahnya di Lamno, mereka fisiknya biasa, mata mereka berwarna biru. Kemudian agama, agama di Indonesia yang kita ketahui ada berapa? Ada 6 ya nak.
benar sekali, ada 6. Yang pertama Islam, Hindu, Buddha, nah Kristen ini terbagi 2 lagi. Kemudian ada Konghucu juga ya. Nah, kemudian kita kembali ke keberagaman yang lain, yaitu budaya. Di Indonesia itu kita kenal budaya daerah yang bermacam-macam ragam. Budaya yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Contoh salah satunya di Aceh. Di Aceh itu ada apa sih budaya yang sering dilakukan oleh orang Aceh? Nah, benar sekali, yaitu pesiju. Pasti ini ada di antara orang tua kita yang sudah berhaji. Nah, sebelum kita berangkat haji, sebelum orang tua kita berangkat haji itu biasanya budaya yang dilakukan oleh orang Aceh itu yaitu pesiju. Nah, di pesiju itu bukan dibaca yang macam-macam, nah itu tetap dibacakan doa supaya Allah memberkahi perjalanan orang tua kita ke haji. Begitu juga ya ketika kita mempunyai sawah, sawah kan, ketika selesai kita panen seluruhnya itu ada namanya kenduri blang. Ya, di kenduri blang ini itu juga nggak dibaca mantra-mantra. Nah, di kenduri blang ini tetap dibacakan doa atas syukur harta atau penghasilan yang Allah titipkan kepada mereka. Ya, kemudian lanjut lagi keberagaman bahasa. Ya, kalau bahasa Melayu ya, nah, bahasa Melayu. Kalau di Medan tuh bahasa Batak ya, nah, bahasa Batak. Kalau kita sekarang di Aceh ini bahasa Aceh. Nah, kalau di Aceh sendiri itu di setiap daerah juga itu mempunyai bahasa yang berbeda dan logat yang berbeda. Misalnya daerah Lok Semawe itu berbeda dengan Aceh besar, logatnya, bahasanya seperti dan lain-lain ya. Nah, ibu juga kurang tahu karena ibu masih belajar bahasa yang ada di Lok Semawe. Ya, nah karena kita lagi membahas Indonesia, sekarang kita karena tinggal di Aceh kita sedikit mengenal apa saja yang ada di Aceh, keberagaman apa yang ada di Aceh. Yang pertama itu ada rumah adat. Nah, pasti kalau ke Banda Aceh anak-anak ibu pasti nih nggak akan ketinggalan ke rumah adat ya. Itu banyak sekali peninggalan yang dititipkan oleh sejarah-sejarah dahulu ya. Kemudian ada ini pakaian adat ya, pakaian adat Aceh ini seperti yang dipakaikan oleh yang di foto ini. Nah, dulu Bu Irma juga nih ketika melakukan prosesi pernikahan, Bu Irma juga ada memakai pakaian adat ini ya. Jadi kalau di Aceh ini pakaian adat ini memang suatu ciri khas. Nah, kemudian kita lihat ada makanan. Kalau makanan banyak kali ya, dah lapar jadinya enak. Dan makanan yang ada di Aceh itu berbagai macam. Yang sering mama ibu buat dan mama ibu jual itu ada timpan. Wah, ya, enak sekali timpan. Ada isi serikaya, ada isi kelapa ya. Nah, itu berbagai macam. Ini salah satu ciri khas makanan yang ada di Aceh. Kemudian kalau setiap hari Jumat atau Minggu itu di keluarga ibu sering sekali buatnya kuah pling. Ya, kuah pling. Pasti Umi Abi Ananda juga kan ada buat kuah pling. Kuah pling itu
bahannya salah satunya yaitu peliku, ya nak? Peliku. Nah, kemudian kita lanjut ke tarian. Nah, ini siapa nih? Ini kan udah kelas besar ya nak. Kelas 4 pasti waktu abang-abang kelas 3 wisuda, kelas 6 wisuda. Kalian ketika kelas 3 pasti ada melihat tarian saman yang ditarikan oleh abang-abang atau adik-adik dari kelas 6. Ya, tarian saman namanya. Wah, energi yang dikeluarkan untuk saman ini sangat luar biasa. Nah, yang terakhir kita mengenal yaitu alat musik. Apa alat musiknya yang ada di gambar ini yaitu surnikali, surnik. Nah, ini juga dimainkan. Ada juga yang memainkan ketika tarian saman ditarikan. Nah, kemudian seluruh yang sudah kita belajar hari ini ya nak, itu suatu keberagaman yang Allah telah menitipkan di surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu nggak boleh bertengkar-tengkar. Kita itu sama, walaupun berbeda budaya, bahasa, ras atau lainnya tidak boleh ada yang saling mengejek, karena dengan apa nak, kita telah mempelajari di surah Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya Allah menciptakan kita berbagai suku, bahasa untuk saling mengenal dan melengkapi satu sama lain. Nah, ada yang bertanya nak, nanti yang bertanya silahkan via WhatsApp ya nak, karena ini nggak ada anak-anaknya. Nah, kemudian kita lanjut ke latihan. Belum pernah bertemu ya, karena buku pun belum bisa dibagikan. Jadi nanti insya Allah selesai ketika pembelajaran ini Ibu kirimkan, sekalian Ibu kirimkan modul, yang di dalam modul itu ada latihan yang akan dikerjakan oleh anak-anak di rumah ya nak. Dah, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga Ibu dan anak-anak semua dapat menambah pengetahuan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.